Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa habibina wa rasulina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa laysa lahu walada. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahlus sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak, Ibu, saudara, saudari, sholihin, sholihat, ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan pada petang hari ini melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan takdir, izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kembali kita untuk dapat hadir di salah satu majelis di antara majelis ilmu, taman di antara taman surga. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah, menggugurkan dosa-dosa kita dan memudahkan jalan kita semua menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan satu riwayat dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu an. Kata sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an ini, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu laki-laki ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, wahai Nabi, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling baik di mata Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu billah wa tasdiqun bihi wa jihadun fi sabili. Amalan yang terbaik di mata Allah adalah beriman kepada Allah, lalu membenarkan keimanan tersebut dengan berjihad di jalan Allah. Ini amalan yang paling baik di mata Allah. Setelah beriman, membenarkan keimanan itu dengan berkorban di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Ada yang menarik dari sahabat ini. Setelah mendapatkan jawaban dari Rasulullah bahwa yang terbaik di mata Allah adalah seorang yang beriman, membenarkan keimanannya, lalu berjihad di jalan Allah, sahabat ini bertanya lagi kepada Rasulullah. Memang sahabat ini kadang ada macam-macam, Pak. Ada yang kadang minta nasihat sama Rasulullah, mintanya yang panjang. Ada yang minta nasihat sama Rasulullah tapi kasih syarat. Idni ya Rasulullah wa aujiz, ya Rasulullah nasihati aku tapi singkat-singkat saja ya Rasulullah. Ada yang begitu ya. Dan para ulama berhusnudzon sahabat yang minta nasihat singkat ini agar mudah diamalkan dan mudah dihafal ya. Kalau kita minta nasihat tausiah singkat 7 menit ya, ditulis ceramah tidak boleh lebih dari 7 menit misalnya ya, itu bukan karena ingin dihafal, karena ingin cepat pulang aja ya kan. Itu bedanya kita sama sahabat. Lah ada sahabat yang model begini juga. Ketika sudah dapat kunci jawaban dari Rasulullah, sahabat ini bilang ke Rasulullah, uridu ahwana min dzalik ya Rasulullah.
ada yang lebih gampang enggak ya Rasulullah? Ya. Tetap terbaik di mata Allah, tapi yang lebih gampang. Dikasih sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, as-samahatu was-sabr. Yang tetap terbaik di mata Allah, tapi lebih gampang daripada jihad fisabilillah adalah as-samahatu was-sabr. Berlapang dada dan memaafkan. Wah, memaafkan ini juga tidak mudah, Pak. Ya. Memaafkan mudah atau sulit? Sulit ya. Apalagi orang dolim sama kita. Ya, gemes betul kita kan. Untuk memaafkan itu suatu yang berat. Ya, karena sahabat ini tadi kreatif ya. Dari awal sudah minta yang lebih ringan, dia minta lagi. Ya. Uridu ahwan min zalik ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ada ndak yang lebih ringan lagi selain itu? Ya. Karena memang dua-duanya berat nih. Lalu Rasulullah SAW menjawab dalam hadis ini, Allah tattahimallah. Janganlah kamu menuduh Allah. Dalam hadis yang lain, Allah tattahimallah fi syai'in qadalaka bih. Janganlah kamu menuduh Allah atas sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap dirimu. Hadis ini, hadirin muliakan Allah, berhenti sampai jawaban ini. Artinya tidak ada yang lebih ringan lagi. Hanya 3 pilihannya. Ya. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama, disyarah oleh para ulama. Para ulama mengatakan, ya, faedah yang pertama, yang umum, faedah umumnya adalah lihatlah ketamakan para sahabat ketika mereka menginginkan satu kebaikan. Pelajaran pertama, sahabat itu ingin satu kebaikan, yang mereka lakukan adalah bertanya kepada Rasulullah, mencari peluang amal solih apa yang bisa dia kerjakan, dan mencari peluang celah Rasulullah ngasih amalan apa yang lebih ringan tadi bagi dirinya. Makanya sunnah bertanya ini menjadi syariat dalam kehidupannya seorang penuntut ilmu. Muslimin ini harus sering-sering bertanya kepada siapa? Ahlul ilmi. Ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Khulasatul Ta'dzimil Ilmi itu mengatakan, ya, kegiatannya penuntut ilmu itu ya 3 saja. Kalau lagi sendirian ngafal, kalau lagi sama teman mudzakarah mengkaji ulang, kalau lagi sama guru bertanya. Sudah itu saja. Kalau lagi sendirian ngafal ayat, ngafal hadis. Kalau lagi sama kawan, saling mengulang pelajaran. Tadi isi pengajiannya apa ya? Coba kamu tadi sebutkan 3 poinnya apa. Nah, saling bertanya. Kalau lagi sama guru, pastikan kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ahlul ilmi kalau kamu belum tahu. Dan bertanya itu dijawab atau tidak dijawab, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi pahala buat kita. Ya. Artinya apa? Ketika kita sudah niat bertanya, kok bertanya kepada Ustadz, terus kita belum menemukan jawabannya, mungkin karena antri jawabannya apa, pertanyaannya banyak, atau mungkin kita ngangkat tangan, Ustadznya tidak tahu. Ya. Ketika kita sudah mau bertanya seperti itu, dapat pahalanya itu bukan ketika dijawab sama ustadz atau tidak, tapi dapat pahalanya itu adalah ketika kita bertanya itu sudah dapat pahala, dan pahalanya pahala wajib. Dan para ulama sepakat tidak ada pahala amalan sunnah yang bisa melebihi pahala amalan wajib. Ya. Nah, ini kerakusan dan ketamakannya para sahabat terhadap kebaikan seperti itu. Ya. Faedah yang lain, faedah inti ini. Para ulama mengatakan bahwa amalan terbaik di mata Allah itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah beriman dan membenarkan keimanan tersebut dengan jihad fisabilillah. Ya. Para ulama sepakat bahwa jihad itu taruhannya ya 2. Kalau tidak harta, nyawa. Ya. Maka tenaga, pikiran, ide, kreativitas itu masuknya nyawa. Ya, kalau sudah harta, ya, terus waktu dan lain sebagainya, ya, itu masuknya harta.
Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan di dalam Al-Qur'an yang ayatnya kita hafal semua dalam surah At-Taubah itu. Ya, di ayat yang 111 Allah Subhanahu wa taala sampai menyatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah berniaga dari orang-orang beriman. Allah jualan. Jualan apa? Jualan surga. Sama siapa? Customernya, orang-orang beriman. Ya. Boleh belinya sama apa? Ya. Anfusahum wa amwalahum, dengan jiwa raganya dan dengan hartanya. Makanya hari ini dimuliakan Allah, kalau sudah bicara bab jihad, memang hari ini maknanya sangat diluaskan oleh para ulama, tidak hanya al-qital, tapi bahkan setiap pengorbanan dan perjuangan orang-orang beriman dalam rangka menegakkan dan meninggikan kalimat Allah itu adalah al-jihad. Tapi selalu terpusat pada kedua ini. Yang mana keduanya ini pokoknya satu, yaitu pengorbanan. Ya. Nah, ketika kita berbicara soal nyawa, ya, maka yang harus dikorbankan adalah nyawa. Ya. Anfusahum wa amwalahum, nyawa dulu. Para ulama dalam ayat ini Allah lebih senang jualan surga sama orang-orang yang berkorban jiwa raga, ya, berkorban jiwa raganya. Ya. Maka kalau kita melihat kisahnya para salaf, mereka sudah ketika turun ayat ini sudah tidak ada lagi kompromi soal berjuang di jalan Allah. Lihat sahabat Handalah radhiyallahu an, di malam pertamanya rela, ya, meninggalkan istrinya untuk berjihad di jalan Allah. Sampai akhirnya dia syahid dalam keadaan masih junub. Ghusilul malaikah. Ya, yang memandikan sahabat Handalah adalah para malaikat. Ya. Lihat sahabat Ali bin Abi Thalib, tahu betul bahwa resikonya menggantikan tempat tidurnya Rasulullah SAW itu adalah nyawa. Tapi karena dia tahu fadilah berjihad di jalan Allah merupakan amalan yang paling baik di mata Allah, dia rela menggantikan tempat tidurnya Rasulullah. Padahal tahu betul bahwa resikonya nyawa. Dan benar ternyata ketika Rasulullah berhasil keluar bersama Abu Bakar, Abu Jahal mulai sadar, ini Muhammad tidak mungkin di dalam. Sudah waktu subuh, biasanya dia keluar sholat. Ya. Akhirnya para pemuda yang mengepung rumahnya Rasulullah yang sudah dipersenjatai dengan, ya, senjata-senjata tajam yang sudah dicelupkan ke dalam racun, masuk ke rumahnya Rasulullah. Ternyata yang ada sahabat Ali. Ditampar sahabat Ali oleh Abu Jahal, sampai Abu Jahal berkata, kemana Muhammad? Hampir-hampir saja sahabat Ali radhiyallahu anhu dibunuh oleh Abu Jahal. Kalau tidak karena takdir dari Allah dan kehendak Allah, sehingga membuat Abu Jahal ini berubah pikiran untuk membunuh Ali, karena dia teringat bahwa Muhammad dan Abu Bakar tidak jauh dari sini, ayo kita kejar. Ali selamat. Tapi ada cerita di balik itu, hadirin. Ali bin Abi Thalib 3 hari 3 malam tidak bisa keluar dari kota Mekah. Sampai akhirnya dimudahkan Allah keluar kota Mekah. Perjalanan yang harusnya Mekah Madinah ditempuh dalam waktu 8 atau 9 hari, 420 kilo, ditempuh oleh sahabat Ali radhiyallahu an 15 hari. Lebih lama daripada perjalanan para muhajirin yang lain. Kenapa bisa demikian? Karena dia radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu hanya bisa berjalan di malam hari. Di siang hari digunakan untuk menanam dirinya di tengah padang pasir dan menyisakan kepalanya, atau bersembunyi di lembah-lembah. Karena sekali lagi Abu Jahal menangkap dia, pasti dia akan mati. Sesampainya di Madinah, Rasulullah menyambut. Sahabat Ali ngelihat sahabat muhajirin sama muhajirin sudah dipersaudarakan. Sahabat Ansor dan muhajirin sudah dipersaudarakan. Tinggallah dirinya yang terakhir datang. Apa kata sahabat Ali kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, lalu aku dengan siapa aku dipersaudarakan ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ya, aku adalah saudaramu di dunia dan di akhirat. Kata Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan reward pahala, balasan kebaikan untuk sahabat Ali radhiyallahu anhu. Aku saudaramu sehidup sesurga. Ya. Karena apa? Pengorbanan. Ya. Karena pengorbanan. Ya. Lihat sahabat
Amr ibnul Jamuh radhiyallahu an. Seorang tua renta yang sudah dihalang-halangi oleh anak-anaknya agar tidak berangkat ikut berperang bersama Rasulullah. Kakinya sudah pincang, anak-anaknya sudah menghalau dia. Wahai ayah, sesungguhnya kau masuk dalam ayat orang-orang yang uzur dalam berperang, ya. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Tidaklah ada kewajiban perang bagi orang buta, orang pincang, dan orang yang sakit, ya. Tapi sahabat Amr ibnul Jamuh ini akhirnya berkata kepada anak-anaknya dengan kalimat, wallahi inni la arju an ata' bi urjati hadhil jannah. Demi Allah, wahai anak-anakku, sungguhnya aku hanya ingin menginjakkan kaki pincangku ini di atas surga, ya. Hanya kepinginannya hanya surga, hadir, ya. Kita kenal sahabiah bernama Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu an, yang dalam riwayat disebutkan sahabat ini satu tangannya putus, 17 luka pedang ada di sekujur tubuhnya. Apa yang ia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, ud'ullaha an nurafiqaka fil jannah. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar kami bisa menjadi temanmu dan pendampingmu nanti di jannah, ya Rasulullah. Bertetangga denganmu di jannah. Lalu Rasulullah SAW mengangkat tangannya sebagai tasliyah, penghibur untuk sahabiah ini yang satu tangannya sudah putus, 17 luka seluruh ada di sekujur tubuhnya. Rasulullah mengangkat tangan sampai berkata, Allahumma ij'al Nusaybah wa ahlaha rufaqai fil jannah. Ya Allah, jadikan Nusaybah dan keluarganya pendampingku dan tetanggaku nanti di surga. Apa kata Nusaybah ketika itu? Setelah mendengarkan langsung doanya Rasulullah, wallahi, kata Nusaybah, ma ubali ma asabani ba'da zalika abada. Aku sudah tidak peduli lagi apa yang terjadi pada diriku setelah aku mendengar doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tenang karena didoakan sama Rasulullah, ya. Jadi lihatlah hadirin muliakan Allah, banyak sekali kisah-kisah di antara kisahnya para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka menunjukkan bahwa pengorbanan untuk agama Islam ini memang sesuatu yang harus diraih dan digapai, karena mereka sadar betul bahwa sebaik-baik amalan di mata Allah itu berjihad di jalan Allah. Kisahnya Thalhah, ya. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah saat Uhud berkecamuk, saat Rasulullah hilang dari pandangan para sahabat, saat ketika itu, ya, Thalhah sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali badannya, perisainya pecah, ya. Pedangnya bengkok, tombaknya sudah tidak ada ujungnya, pakaian perangnya sudah remuk. Dilihatlah dari kejauhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertatih-tatih, ya, dipanggil oleh para sahabat untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, ya. Maka ketika itu Thalhah bin Ubaidillah menghadangkan badannya yang tinggal ia miliki di depan badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya hujaman tombak, ya, serangan anak panah, sabetan pedang mengenainya. Terhitung ada 70 luka di tubuhnya, ya, ada 70 luka di tubuhnya. 2 jarinya hilang, 1 tempurung kakinya pun hilang. Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah SAW akhirnya berhasil naik secara pelan-pelan, tapi jatuh lagi, naik, jatuh lagi. Thalhah yang sudah wajahnya sudah tidak dikenali lagi oleh orang-orang. Apa yang dilakukan Thalhah? Belum berhenti, hadirin. Dia mengambrukkan tubuhnya di depan Rasulullah SAW agar Rasulullah bisa naik ke tempat yang lebih tinggi, diselamatkan oleh sahabat yang lain dengan berpijak dengan tubuhnya. Apa kata Thalhah ketika itu? Thalhah berkata, ya Rasulullah, injak tubuhku ya Rasulullah agar memudahkanmu ya Rasulullah.
Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak tubuh Tolhah hanya berkata dan berdoa lirih kepada Allah, Ya Rabbi, khud bidami hadzal yaum hatta tardah. Ya Allah, ambil darahku semuanya hari ini sampai Engkau ridho, ya Allah. Ya. Sampai akhirnya Rasulullah sudah berhasil naik ke atas tempat yang lebih tinggi. Tolhah bangkit. Tidak dikenali lagi siapa Tolhah karena sekujur tubuhnya penuh dengan darah. Rasulullah membalikkan badannya dan berteriak kepada sahabat yang lainnya, wahai para sahabatku, jika kau ingin mengenal seorang ahlul jannah yang masih berjalan di atas muka buminya Allah, maka lihatlah Tolhah. Aujaba Tolhah. Tolhah wajib masuk jannah. Tolhah wajib masuk jannah, kata Rasulullah SAW. Pengorbanan dengan jiwa dan raga. Betapa hari ini dimuliakan Allah. Amalan jihad fi sabilillah menjadi amalan yang terbaik di mata Allah. Yang kedua adalah berkorban dengan harta. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang menginfakkan semua hartanya di jalan Allah dalam perang melawan Bizantium di perang Tabuk. Semua hartanya, Pak. Ya, makanya kenapa Abu Bakar As-Siddiq bukan aktor utama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Aktor utamanya Umar, menyeret-nyeret pedangnya sambil berkata, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, datang kepadaku, aku gorok lehernya. Nabi Muhammad tidak meninggal. Nabi Muhammad hanya meninggalkan kita sebentar, seperti Musa meninggalkan kaumnya 40 hari, dia akan kembali. Kata Umar Ibnu Khattab ketika memang betul-betul tersentak ketika mendapatkan kabar Rasulullah wafat. Kenapa Abu Bakar tidak ada itu? Para ulama sirah mengatakan karena rumahnya Abu Bakar itu di pinggiran. 2 hari Abu Bakar, Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari menggantikan imam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hari Senin, hari wafatnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pulang menemui istrinya. Tahu rumahnya Abu Bakar di mana, Pak? Di pinggiran kota Madinah. Kenapa rumahnya Abu Bakar di pinggiran kota Madinah? Karena setiap kali ada hasungan berinfak, hasungan sedekah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq selalu menginfakkan seluruh hartanya. Sehingga harus berpindah di pinggiran kota yang harganya lebih murah. Ada hasungan berinfak, infakkan semua hartanya, pindah pinggiran. Ya. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lihatlah sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah sempurna suatu kebaikan itu sampai kau menginfakkan apa yang dari harta yang kau cintai. Maka tidak ada harta yang lebih dicintai oleh Umar Ibn Khattab daripada kebunnya yang ada di Khaybar. Lalu apa yang dilakukan Umar Ibn Khattab? Umar datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin menyedekahkan seluruh kebunku di jalan Allah. Ya. Lihatlah Utsman ibnu Affan radhiyallahu an di masa paceklik di perang Tabuk. Ya. Utsman ibnu Affan menyedekahkan, masya Allah, tak habis pikir ini, Pak. 100 ekor unta, 900 ekor kuda, 1000 perbekalan untuk orang yang berangkat. Ya. Tidak hanya 1000, bahkan sebagian mengatakan 10.000 perbekalan kaum muslimin pada terik paceklik di perang Tabuk. Ya. Lihatlah betapa belum ada kontribusi kita untuk agama ini yang nyata. Ya. Apa yang sudah kita lakukan untuk agama ini sehingga Allah melihat kita ini memiliki amalan terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika harta tidak kita punya, setidaknya ada kontribusi nyata dari tenaga, ide, pikiran, waktu kita untuk agama Allah ini. Ya, apapun yang kita mampu sesuai dengan bidang kita masing-masing. Karena inilah yang disebut Rasulullah SAW afdolul a'mal, sebaik-baik amal di mata Allah. Walaupun sahabat tadi langsung mengatakan berat kayaknya ya Rasulullah. Ada yang lebih ringan enggak? Ada yang lebih ringan atau tidak? Kata Rasulullah ada. Apa ya Rasulullah? As-samahatu was-sabr. Yang kedua kata Rasulullah, as-samahatu was-sabr, berlapang dada dan memaafkan. Ya, ternyata berlapang dada dan memaafkan, berlapang dada lalu memaafkan,
itu sesuatu yang juga tidak mudah. Nyatanya sekelas sahabat pun meminta yang lebih ringan. Ya. Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, Pak, perintah untuk memaafkan itu lebih banyak daripada perintah untuk minta maaf. Bahkan perintah-perintah dalam Al-Quran cenderung perintah untuk memaafkan daripada minta maaf. Kalau kita buka dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-40, Allah katakan wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan lalu memperbaiki urusan, maka pahalanya besar di sisi Allah. Dalam ayat yang lain Allah juga berkata, ya, dalam surah Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa. Maafkanlah, ambil permaafan untuk saudaramu, ya. Dalam ayat yang lain, misalnya Allah juga katakan dalam surah An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya dia memaafkan. Ya. Wal yasfahu. Baru setelah itu dia memperbaiki urusan dengan saudaranya. Ya. Bahkan sebaik-baik manusia, orang-orang beriman yang dicintai Allah itu memiliki sifat wal 'afina 'anin nas. Surah Ali Imran ayat 134. Yang bisa memaafkan manusia. Nah, pertanyaannya adalah mengapa memaafkan itu selalu diulang-ulang Allah dalam perintahnya? Ya. Kenapa kok tidak minta maaf? Ya. Jawabannya adalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena seringkali ketika ada dua orang bertikai, biasanya yang lebih tenang dan yang tanpa dosa itu orang yang belum minta maaf. Yang belum minta maaf. Ya. Yang tidak bisa tenang itu orang yang belum memaafkan. Misalnya ada saudara kita zolim sama kita, ya, walaupun sebulan sudah jalan, 2 bulan, 3 bulan, zolim sekali sama kita, dan kita mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk menghilangkan itu dendam kita. Lah kok ketemu di rumah makan, Pak? Kira-kira yang bisa makan telap-telap dia atau kita, Pak? Dia. Karena orang yang belum minta maaf itu biasanya lebih santai. Karena kadang-kala dia tidak merasa dia melakukan satu kezaliman. Ya. Oleh karena itu, perintahnya itu memaafkan. Kenapa memaafkan? Karena kadang-kala dengan memaafkan itu menjadikan kita tenang. Bukankah tujuan semua syariat ini agar kita bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita tenang, kita fokus beribadah dan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa menenteramkan hati kita dengan memaafkan itu. Bahkan tidak hanya permaafan ini menjadi syariat di dunia, Allah bahkan menjanjikan ada istana permaafan nanti di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani, ya, nanti orang-orang yang bertikai akan saling menggugat di akhirat, kan. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan orang yang terdolimi untuk menggugat saudaranya yang mendolimi, Allah berbincang dengan orang ini dan berkata, ya fulan irfa' ra'saka. Fulan, angkat kepalamu, kata Allah. Ya. Irfa' ra'saka ya fulan. Lalu Allah Subhanahu wa taala ketika meminta si fulan ini untuk mengangkat kepalanya, Allah menampakkan ada istana yang sangat indah sekali di hadapannya. Maka si fulan ini akan berkata kepada Allah, li ayyi nabiyyin hadzal qasr ya Rabb. Untuk nabi siapa ini ya Allah? Istana ini untuk nabi siapa ya Allah? Ya. Maka Allah akan menjawab, ini bukan untuk nabi-nabi. Ya. Li ayyi syahidin hadzal qasr ya Rabb. Untuk orang yang syahid mana ya Allah? Ya. Istana ini indah sekali ya Allah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk orang yang syahid. Ya. Lalu orang ini berkata, ya, lalu untuk siapa ya Allah? Ya. Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, ya, untuk orang yang bisa membayar harganya. Untuk orang yang bisa membayar harganya. Wa kam min thaman ya Rabb. Berapa harganya ya Allah? Kata hamba ini. Hamba ini bertanya kepada Allah, berapa harganya ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ta'fu an akhika walaka hadzal qasr. Maafkan saudaramu, untukmu istana ini.
Hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Sampai akhirnya hamba ini tadi mengatakan al-an ya Rabb qad afautu. Ya Allah, sekarang langsung ya Allah aku maafkan saudaraku. Istana permaafan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bisa memaafkan saudaranya. Ya. Maka sahabat tadi itu menilai memaafkan itu memang amalan yang sangat besar. Tidak mudah gitu ya. Sabar, memaafkan, berlapang dada, ya itu tidak mudah, gitu ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ini juga berat bagi sahabat tadi. Sampai akhirnya sahabat ini tadi tanya, ma ahwanu min dzalik, uridu ahwan min dzalik ya Rasulullah. Ada yang lebih ringan lagi ndak ya Rasulullah? Jihad berat ya Rasulullah. Ya, meninggalkan anak istri, ya, mengorbankan sebagian harta, mewakafkan semua tenaganya untuk agama Allah itu berat. Memaafkan, sabar sama orang yang dolim sama kita, berat ini kayaknya ya Allah. Minta yang lebih ringan, dikasih yang lebih ringan sama Rasulullah SAW, dan ini yang terakhir. Artinya tidak ada lagi setelah ini, titik ini. Hadisnya berhenti di sini. Apa yang terakhir? Allah tattahimallah. Ya. Janganlah kamu menuduh Allah. Janganlah kamu berburuk sangka kepada Allah pada takdir yang telah ditetapkan untukmu. Ini yang paling ringan hadirin. Kita ini kan sukanya yang mudah-mudah, Pak. Ya. Sukanya yang instan-instan kan. Ya. Paling suka kan kita kadang ya makanan-makanan yang instan. Ya, mie instan itu kan favorit kita itu. Ya, yang mudah-mudah, ya. Lah kalau kita ini maunya yang mudah, ya. Tapi pingin tetap masuk kategori yang terbaik, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka pastikan apapun yang menimpa kita, yang menjadi cerita hidup kita, yang menjadi bagian dari episode potongan kehidupan kita, pastikan jangan pernah kita suudzon sama Allah. Ya. Kalau kita mau yang mudah tapi tetap teratas di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti dulu, Pak. Belum selesai. Selesaikan dulu baru kita tanya. Belum lengkap ini penjelasannya, Pak, ya. Maka hari ini dimuliakan Allah, ya. Separah apapun kondisi kita, semiskin apapun kita, sebesar apapun musibah yang menimpa kita, ya, seberapa dahsyatnya ujian yang menimpa kita, jangan pernah suudzon sama Allah. Tetap berprasangka baik kepada Allah. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa syariat meminta kita untuk selalu berhusnudzon kepada Allah? Kenapa syariat melarang kita untuk bersuudzon kepada Allah? Ya, ini yang harus kita jawab. Para ulama membahas, mengapa kita kok tidak boleh suudzon sama Allah? Dan ternyata tidak suudzon sama Allah itu masuk dalam amalan terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya mencoba akhirnya mengatakan, ya sudah, inilah yang ditetapkan oleh Allah, ini yang terbaik bagi diri kita. Lah, mengapa kita tidak boleh suudzon sama Allah? Para ulama memaparkan beberapa alasan. Alasan yang pertama kata para ulama, ya, kenapa kita tidak boleh suudzon? Karena Allah Subhanahu wa taala yang tahu masa depan kita, Pak. Ya. Wal awwal wal akhiru. Allah zat yang paling pertama dan zat yang mengetahui sampai akhir kita hidup ini. Ya. Maka segala sesuatu itu jangan dinilai dari awalnya, Pak. Nilailah dari akhirnya. Maka jangan cepat-cepat menilai ketika ada takdir dalam tanda kutip buruk menurut kita. Saya kasih tanda kutip karena tidak ada takdir buruk untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Ya, jangan cepat-cepat menilai di episode awal. Ya, karena ya kalau kita datang ke bank itu kan, kalau ke teller bank itu, Pak, ya, ngisi buku tabungan itu, setelah dikasih mbak-mbak teller, yang kita lihat apa itu? Saldonya. Transaksi tidak kita gagas dulu, lihat saldonya. Ya.
Kenapa? Karena memang segala sesuatu dinilai akhirnya. Dan yang tahu akhir hidup kita, masa depan kita itu Allah. Ya. Masa depan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak tahu apa-apa. Ya. Kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu kalau lewat jalan sini itu macet. Kita tidak pernah tahu kalau besok itu kita sakit atau enggak. Kita tidak tahu kalau besok ternyata anggota keluarga kita meninggal atau enggak. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan dalam sebuah ayat, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan Allah memiliki kunci-kunci hal-hal yang gaib yang belum tidak kita ketahui, la ya'lamuha illahu. Tidak ada satupun makhluknya yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya kita ini sok tahu. Ya. Masalahnya kita ini sok tahu. Makanya dalam ayat yang semua kita hafal ya, wa asa an takrahu syai'an itu ya. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Padahal bisa jadi pula ya, kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Lihat, Allah menutup ayat itu dengan kalimat apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kalian sok tahu, kata Allah. Iya, kalimat yang paling pas itu, kalian sok tahu, wa antum la ta'lamun. Ya. Jadi hadirin memuliakan Allah, ya, kita ini tidak tahu, tapi selalu sok tahu. Makanya mengapa kita tidak boleh suudzon? Karena seringnya kita sok tahu. Ya. Kita selalu terburu-buru. Ya. Kita sok tahu kemungkinan terburuk, kemungkinan terbaik, bukan kemungkinan terburuk. Kadang-kala kita ini sok tahu dengan kemungkinan terbaik, Pak. Misalnya Anda lewat jalan depan sini macet karena ada kecelakaan, terus kita nyeletuk kadang-kadang, yo toh mau kudune lewat kono kok. Padahal kita tidak tahu di sana itu macet atau enggak. Kemungkinannya selalu yang terbaik. Harusnya kan pakai kemungkinan terburuk. Lewat kono kita lebih macet, gak apa-apa wes ning kene, sabar. Begitu harusnya. Ya. Lah, kadang-kala kita ini seperti itu, ya. Padahal hari dimuliakan Allah, seharusnya orang beriman itu selalu berkata dalam setiap cerita kehidupannya dengan kalimat, selalu berkomentar, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah kau menciptakan dan mentakdirkan sesuatu itu dengan kesia-siaan. Ya. Pasti ada kebaikan di balik ini, ya. Kita kena masalah, sok tahu hadir. Ya. Misalnya antum yang belum pada nikah ini, sudah mau nikah, ya, misalnya, kok kena kan ya? Ya. Sudah mau nikah, sudah sebar undangan, ya, ikhwan atau akhwat, sudah sebar undangan, tiba-tiba calon antum batalkan. Ya. Kadang-kala kita sok tahu, ya Allah, takdir apa ini ya Allah, gitu ya. Padahal harusnya antum bersyukur itu. Kok ada orang yang tega membatalkan, ya, itu berarti dia bukan orang baik yang Allah pilihkan untuk antum. Ya. Jadi ada kala cerita-cerita hidup kita ini kadang-kala kita terburu-buru. Padahal sekali lagi alasan para ulama itu mengatakan kenapa kita tidak boleh suudzon, karena yang tahu hari esok itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalimat coba kalau gini itu, Pak. Ya. Ya. Coba kalau lewat jalan ini nggak macet, itu kalimat-kalimat yang kadang-kala kita menjadikan kita suudzon sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu yang pertama kata para ulama. Alasan yang kedua kata para ulama, mengapa kita tidak boleh suudzon sama Allah? Mengapa kita harus senantiasa husnudzon, berprasangka baik kepada Allah? Yang kedua, karena Allah punya rencana yang baik buat kita. Ya. Allah selalu punya rencana baik untuk hambanya. Dan hikmah dari setiap kejadian itu tidak langsung turun di waktu kejadian, Pak, di hari H. Ya. Nampaknya tidak di hari H. Ya. Hikmah itu selalu nampak setelah hari H. Kadang-kala hikmah itu ketahuan setelah H plus 7. Kadang-kala hikmah itu ketahuan setelah H plus 30. H plus 1 tahun. Oh, kalau kita baca kisahnya Nabi Yusuf itu, dibuang, diuncalke sama saudaranya, masuk ke sumur, akhirnya dijual, perdagangan manusia.
dijadikan budak, sampai akhirnya jadi menteri, di penjara dulu, sampai akhirnya jadi ya menteri di Mesir itu, sampai akhirnya keluarganya berkumpul lagi itu. Kata para ulama, kata Imam Ad-Dhahhak itu, berapa lama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kata Imam Ad-Dhahhak itu 14 tahun. Ya, Ibnu Abbas bilang 12 tahun. Artinya apa? Kadangkala hikmah itu memang selalu datang di akhir. Karena kalau hikmah selalu datang bersamaan dengan takdir kita, ya, tidak ada pahala sabaran buat kita, hadirin. Tidak ada pahala as-samahatu wa sabr tadi. Tidak ada pahala husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan fa hikmatullahi wasi'ah. Hikmahnya Allah itu sangat luas. Fahuwa bimasalihil ibad a'lamu minal ibad. Selalu membawa kemaslahatan untuk hamba-hambanya, dan Allah yang lebih tahu daripada hamba-hambanya. Kadang hamba-hambanya belum bisa membaca hikmah ini apa ini dari kejadian ini. Ya. Wa ghadan yashkuruhul ibad 'alal balaya idza ra'au sawaballah 'alal balaya. Besok di hari akhir, kata Imam Al-Ghazali, para hamba itu akan bersyukur kepada Allah karena dia diberi musibah-musibah dalam hidupnya. Karena besarnya pahala dari musibah itu, kata Imam Al-Ghazali. Kama yashkurus sabi ba'dal aqli wal bulugh ustadahu wa abahu ala dhurbih wa ta'dibih. Ya, sebagaimana seorang anak berterima kasih kepada ustadznya dan kepada ayahnya ketika dia sudah balik, ketika dia sudah akil, karena dulu ketika kecil dia dipukul dan ditakdib sama ayahnya. Jadi kadang-kala hikmah itu tidak datang seketika, hadir. Ya. Kalaupun kita tidak nemukan hikmah, maka yakinlah ini yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu perkataan ulama yang bisa menjadi oleh-oleh kita pada pertemuan kali ini adalah para ulama mengatakan al khairu khiratullah. Yang terbaik pasti pilihannya Allah. Pasti pilihannya Allah. Doa belum dikabulkan, itu yang terbaik bagi kita. Doa dikabulkan, ya semoga itu yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai siapa? Sahabat Ali radhiyallahu an berkata, ketika aku berdoa kepada Allah, meminta sesuatu, tidak dikabulkan sama Allah, maka aku bersyukur. Karena berarti yang tidak dikabulkan itu pilihannya Allah, sedangkan yang aku inginkan itu pilihanku. Tenang, hadir. Kenapa? Al khairu khiratullah. Yang terbaik itu pasti pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang kedua disebutkan para ulama. Dan alasan yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita tidak boleh suudzon. Kita harus senantiasa husnudzon atas takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kata para ulama, karena Allah menyiapkan pahala kesabaran bagi mereka yang berprasangka baik dan bersabar. Ya. Ada pahala khusus, hadirin. Sampai dalam hadis riwayat Tirmidzi itu disebutkan, ya, nanti di akhirat manusia itu dibagi dua sama Allah. Ahlul afiyah sama ahlul bala. Ahlul afiyah ini orang tidak pernah dapat ujian, hidupnya enak terus, kaya 7 turunan. Sebenarnya saya itu kaya 7 turunan, Pak. Sayangnya saya itu keturunan ke-8 gitu. Jadi gak terlalu suka ya. Ada ahlul afiyah, ada ahlul bala, ya, ahlul musibah. Ahlul musibah ini hidupnya wis sakit gitu. Ya. Sakit, bar sakit, bangkrut, bar bangkrut, omai kobongan. Wis pokoknya musibah terus hidupnya. Lah ahlul afiyah ini tidak pernah dengar yang namanya token bunyi itu, tidak pernah, Pak. Kira-kira begitu. Ya. Ngisi token ini gak mudeng, saking penak terus hidupnya. Misalnya begitu. Nanti Allah bagi itu jadi 2. Sampai akhirnya ahlul afiyah ini melihat ahlul balaya, ternyata ahlul musibah ini didahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat derajatnya, dimasukkan surga. Ahlul afiyah minder, hadir. Melihat perlakuannya Allah kepada para ahlul musibah ini. Sampai akhirnya ahlul afiyah itu sampai mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Potong-potong daging kami, ya Allah. Potong-potong daging kami, ya Allah. Hidupkan kami kembali ke dunia. Beri musibah terberat, ya Allah. Mintanya dipotong-potong loh, dia. Digunting-gunting tangannya, digunting-gunting dagingnya. Agar apa? Agar kau memperlakukan kami sama dengan para ahlul musibah ini.
Sampai guru saya, hadirin dimuliakan Allah, Ustaz Umar Mita pernah berbincang sama saya di sebuah daurah dai, saling curhat itu, curhat tentang kehidupan. Beliau berkata kepada kami, Al-Fakir ya, kalau semua hal dimudahkan Allah untuk kita, lalu dari mana kita dapat pahala kesabaran? Ngopo-ngopo gampang, dari mana kita dapat pahala kesabaran? Dan kita butuh pahala itu, hadir. Ya. Jadi kadang-kala hidup itu kadang-kala tidak lurus-lurus saja, Pak. Biarkan saja. Ya. Yakin bahwa Allah itu tahu hari esok kita. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya. Yang terbaik itu pasti pilihannya Allah. Dan yakinlah bahwa Allah sedang mempersiapkan pahala kesabaran untuk kita. Maka mari hadirin dimuliakan Allah, 3 amalan ini, al-jihadu fi sabilillah, membenarkan keimanan kita dengan berkorban di jalan Allah, pilih jalannya masing-masing, bidangnya masing-masing, as-samahatu was-sabr, berlapang dada, memaafkan, bersabar atas kezaliman orang lain. Yang ketiga, la tattahimallah, jangan menuduh Allah dengan selalu berhusnudzon atas setiap ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan ketiga-tiganya atau barang tidak satu dari antara tiganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba di antara hamba-hamba terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga memudahkan kita semuanya untuk mendapatkan rahmat Allah dan memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah, berkumpul tidak hanya di tempat ini tapi juga berkumpul bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya minta waktu sejenak untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua hal yang sedang kita alami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketabahan, kesabaran serta perlindungan terhadap kita semuanya. Sunnahnya berdoa, kalau ada yang berdoa maka yang lainnya mengaminkan. Surah Yunus ayat 88. Qad ujibat da'watukuma, wahai Musa, telah aku ijabahi doa kalian berdua. Padahal di ayat sebelumnya yang doa hanya Musa. Kata Ibnu Katsir, kenapa doa kalian berdua, yang satunya Harun dan mengaminkan doanya Musa? Maka itu bagian dari ijabah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izil Islam wal muslimin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin. Allahumma adzil syirka wal musyrikin. Allahumma ahlikil kufra wal kafirin. A'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit syamlahum wa mazziq jam'ahum wa qallil adadahum wa zalzil aqdamahum wa alki fi qulubihimur ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fukka qaida asrana wa asral muslimin wa ruddahum ila ahlihim salimin. Allahumma innahum bihajatin ajilatin ila rahmatik fa anzil rahmatika ya rahmanu ya rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makanin wa zaman. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana
أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.